Jadi salah satu yang bikin motivasi aku kenapa aku pilih Prancis UI karena ada yang namanya agenda kan untuk liburan. Kayaknya seru deh. Nanti kamu kirim 4 tahu ya berarti ya. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Oke, kembali lagi di segmen Kupas Tuntas Jurusan. Jadi di video sebelumnya kita kan udah banyak sekali berbicara tentang jurusan-jurusan gitu. Dan untuk kesempatan kali ini aku mau menyajikan sebuah pembahasan mengenai jurusan sastra Prancis dan pada khususnya itu di Universitas Indonesia bersama Mbak Sata. Oke, untuk kenalan dulu dong Mbak. Oke. Dulu SMA di mana, sekarang di mana gitu. Oke, halo teman-teman semua. Aku Zata dari Prancis UI tahun 2020. Dulu aku di SMA Negeri 1 Slawi, satu sekolah juga ya sama Bagas dulu pas SMA gitu. Oke, gimana Mbak Sata? Apa kabarnya? Semuanya baik-baik aja? Alhamdulillah aku baik sih. Sekarang juga lagi sibuk kuliah juga, jadi aman-aman semuanya. Kamu gimana Bagas di sana? Alhamdulillah aman, terkendali semuanya. Berarti sekarang Mbak ini di Jakarta ya? Udah? Enggak sih, aku lagi di Tegal sekarang. Oke. Waktu kemarin kan ada PPKM ya, jadi pulang dulu ke Tegal gitu. Oke, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan mengenai sastra Prancis ini nih. Sebelum masuk menuju ke sastranya sendiri nih, sebenarnya perbedaan bagi teman-teman yang kuliah di sastra Prancis sama bahasa Prancis sendiri itu apa sih Mbak? Oke. Jadi untuk perbedaan di sastra Prancis dan bahasa Prancis itu sendiri, sebenarnya nggak ada perbedaan yang specifically gitu sih. Cuman kalau misalkan untuk mata kuliahnya, mungkin ada perbedaan kayak lebih mendalam di sastra ya, gitu. Kalau misalkan ada perbedaan lagi, mungkin di pendidikan bahasa Prancis mereka lebih kayak bagaimana dia Prancis dalam pendidikannya, terus juga fokusnya ke tenaga pengajar gitu. Jadi kalau misalkan sastra Prancis lebih ke sastranya kayak gitu sih. Kalau misalkan bahasa Prancis juga sama kayak gitu. Tapi di Prancis UI sendiri itu lebih sering disebut prodi Prancis sih, karena nggak cuma belajar sastra aja, tapi juga ada belajar sejarah, kebudayaan, terus kita juga belajar negara-negara Frankofon gitu. Oke. Sebenarnya tadi udah agak sedikit menyinggung untuk apa aja sih yang dipelajari teman-teman di sastra Prancis ini. Nah, kalau belajarnya tentu belajar negara Prancis ya, kayak dari bahasa, budaya, sejarah, banyak lainnya gitu. Dan yang kayak tadi aku bilang bahwa di sastra Prancis itu juga nggak cuman belajar bahasa Prancis aja specifically, tapi juga belajar negara-negara Frankofon kayak negara-negara penutur bahasa Prancis kayak Belgia, Kanada, dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak cuma Prancis aja gitu. Oh, BTW aku baru ngerti sih, ternyata ada beberapa negara juga yang menggunakan bahasa Prancis. Jadi mungkin gitu. Bisa dibilang kayak bahasa Jerman sendiri kan mungkin di sini ada yang dari Austria maupun Swiss, mereka juga melakukan kesehariannya dengan bahasa Jerman. Tapi gitu. Begitu pula ternyata juga dengan Prancis ya. Oke. Iya, terus kayak mungkin ada perbedaan aksen juga kali ya. Terus ada juga betul. Kata-katanya beda gitu kan, guys. Iya, betul. Iya. Nah, so far kayaknya ngerasa struggle tersendiri gitu nggak dengan bahasa baru ini? Struggle sih pasti ya, karena Prancis itu tuh lumayan beda dengan bahasa Indonesia dan sama bahasa Inggris kan. Pasti Bagas juga ngerasain juga kan belajar bahasa ketiga gitu. Bahkan di Prancis sendiri tuh ada beberapa
huruf yang emang beda kan. Jadi kayak huruf R kita harus belajar lagi karena beda sama bahasa Indonesia or even bahasa Inggris. Jadi kayak itu agak yang bikin sulit sih, karena ada beberapa kalimat yang ada beberapa kata yang dibacanya kayak nggak kayak sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Gitu sih, itu yang awalnya mungkin susah ya karena baru belajar juga, tapi ya nggak apa-apa karena itu seru juga gitu belajar hal-hal baru. Tapi untuk dalam konteks matkul tersendiri itu matkul apa nih Mbak? Kalau yang dirasakan Mbak itu lumayan susah dan perlu extra effort lebih gitu. Kalau menurut aku sih ya mungkin di linguistik ya, karena di linguistik itu nggak cuman ngomong aja, tapi juga ada belajar mengkaji, menelaah, juga mempelajari bahasa secara umum gitu. Jadi kayak kita mendalami bahasa di linguistik. Tapi kalau misalkan itu secara pribadi ya, tapi kalau susah atau mudahnya mata kuliah kan itu subjektif ya, jadi nggak bisa digeneralisir gitu sama teman-teman. Namanya juga bahasa ketiga, jadi terkadang itu menjadi problem juga ya, apalagi kita belajar bahasa asing yang mana itu bahasa yang bukan bahasa ibu kita, tapi bukan di negara asalnya nih, bukan di tempatnya, itu memang agak sedikit menjadi masalah. Soalnya mungkin dalam tatanan gramatik atau grammarnya itu kita oke nih dalam Skriptly, itu mesti bahasa tulis lah istilahnya, itu mungkin kita nggak masalah, tapi mungkin dalam kita keseharian, dalam berucap, dalam expression gitu ya, pokoknya ngomong-ngomong dalam keseharian kayak gitu mungkin kita agak bermasalah gitu dalam hal berbicara, itu memang agak sedikit problem bagi kita gitu sih. Iya, ngerasain ya guys ya, mungkin dari listeningnya gitu ya, itu pasti ada sedikit kesusahan di beberapa matkul sih, karena kita juga bukan orang kesehariannya dekat dengan bahasa tersebut ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, dibiasain bisa. Oke, menarik sekali ini. Anak sastra Prancis tersendiri tuh tugasnya sama praktikumnya ngapain ya? Penasaran aku. Praktikumnya sih tentu aja mungkin yang lebih ini mempraktikkan bahasa Prancis dalam keseharian ya. Jadi kalau misalkan tugasnya kita tuh ngomong bahasa Prancis gitu, kayak bikin video bahasa Prancis gitu tugas. Kalau misalkan di Prancis UI sendiri ya, karena ini kita lagi online, ada yang namanya sinkronus, yaitu tatap muka. Ada juga kelas asinkronus. Nah, di kelas asinkronus itu kita biasa mengaplikasikan apa yang kita dapat di kelas sinkronus gitu loh. Jadi misalkan kita udah dapat gramatikal di kelas sinkronus nih, nanti kita disuruh bikin kayak speech atau kita ngomong juga, terus ini loh writing in French, tapi we're applicating the grammatical that yang kita udah dapat di kelas sinkronus itu tadi gitu. Mungkin kalau misalkan di ujian juga kali ya, praktikumnya yang agak sulit tuh listening sama speech gitu. Oke, memang itu perlu extra effort lebih untuk bisa itu, serius. Terus untuk konsentrasi atau peminatan dari sastra UI sendiri ini tuh berada di semester berapa dan itu apa aja ya? Untuk peminatannya, karena lagi di kampus Merdeka, aku kurang tahu ya di semester berapa, karena aku juga angkatan yang baru di cut gitu ya semesternya. Tapi biasanya tuh kalau cutting-cutting di semester 5 kalau nggak salah ya. Terus ada 4 peminatan nih di Prancis UI, ada linguistik kayak tadi aku bilang, ada sejarah, ada budaya, terus kesusastraan juga. Terus kalau untuk matkul pilihan, jadi nanti setelah kita udah ngambil seluruh mata kuliah wajib ya, kita bisa ngambil mata kuliah pilihan. Nah, di Prancis UI sendiri itu ada yang namanya feminisme Prancis, ada mode
mode di Perancis gitu. Itu yang bikin aku ini sedikit crucial nih. Jadi kayak ada ini matkul ini jadi salah satu yang bikin motivasi aku kenapa aku pilih Perancis UI, karena ada yang namanya mata kuliah mode di Perancis. Jadi kita mempelajari mode-mode gitu, feminisme juga Perancis kayak gimana gitu. Jujur aku juga pengen banget sih ke Prancis. Ya sebenarnya dekat sih. Kita dekat kan ya? Kereta atau bus aja bisa nyampe sih. Ya insya Allah lah agendakan untuk liburan. Kayaknya seru deh. Nanti kamu kirim 4 tahu ya berarti ya. Biar tambah semangat kuliahnya. Oke. Nah terus untuk magang atau internship dari anak sastra Prancis tersendiri itu di mana dan ngapain aja gitu ya? Kalau untuk magangnya mungkin di karena kita Prancis ya sastra gitu, mungkin banyak yang di copywriter gitu di perusahaan-perusahaan segala macam gitu. Terus ada juga kating-kating aku yang di kedutaan juga ada yang internship di sana. Internshipnya nggak cuman mencakup di Prancis doang gitu, mencakup tentang bahasa-bahasa Prancis, tapi juga kayak fleksibel aja sih, bisa bisa di mana aja, tapi lebih spesifiknya kebanyakan memang ditulis menulis itu tadi kayak copywriter, terus creative writing gitu. Dan sebelum kita tag video ini kan sebelumnya aku juga udah ada pembahasan mengenai dari ya mungkin agak berbeda, yaitu dari pendidikan bahasa Jerman gitu. Dan dari pematerinya sendiri itu ya kayak menyatakan kurang lebihnya ya lingkupnya juga masih bisa masuk nih kayak yang ranahnya sastra. Jadi mungkin aku bisa ambil kesimpulan tuh kayak bener nggak sih anak sastra itu mungkin nggak bisa masuk ke ranahnya pendidikan, tapi yang anak pendidikan bisa masuk ke ranahnya sastra, bener nggak? Kalau itu aku belum bisa bilang ya, karena masing-masing institusi gitu ya. Jadi ada institusi yang memang nggak mengkhususkan untuk pengajaran segala macam gitu. Jadi kalau untuk itu aku belum bisa bilang gitu. Kita mau ngambil suatu jurusan atau sebuah kuliah kan memang kita harus mempertimbangkan tentang yang namanya prospek ya. Kita di masa depan mau jadi apa gitu, kayak gitulah istilahnya. Dan untuk jurusan yang satu ini itu peluangnya luas, dalam arti itu apa aja gitu. Soalnya kalau aku sepengetahuan aku ya, mungkin bagi teman-teman yang mau kuliah di Prancis pun ya mungkin agak sedikit ada pertimbangan, dalam arti kuliahnya lumayan mahal dibandingkan di Jerman, yang dimana Jerman itu gratis, dan kalau dibandingkan dengan lain pun ya biaya hidup di sana lebih lumayan gede juga. Jadi apakah luas prospek kerja untuk lulusan sastra Prancis tersendiri dan apa aja tuh? Kalau untuk prospek jurusan sastra Prancis mungkin sama kayak teman-teman sastra pada umumnya gitu ya, kayak sastra in general. Tapi mungkin karena Prancis merupakan salah satu bahasa resmi PBB ya, jadi punya change untuk kita bekerja di kedutaan besar gitu, di akademisi juga bisa. Terus kayak tadi aku bilang ada banyak yang jadi copywriter, translator, tour guide, or even di jurnalistik juga lumayan gitu. Karena sastra itu kepake banget sih tulis menulisnya, dan juga analisis tuh lumayan banyak kepake di sastra ternyata gitu. Nggak segampang yang kayak sastra belajar bahasa doang nih, sastra cuman belajar apa ya, kayak ya udah gitu kayak santai kan. Tapi the truth is lumayan juga gitu. Tapi agak menariknya dari Mbak Zata ini, ngomong-ngomong agak sedikit flashback, dulu tuh yang Mbak Zata tuh ada di suatu jurusan yang mungkin itu istilahnya pindah jurusan gitu ya. Iya betul. Dan bisa dibilang dari jurusan yang mungkin kesannya itu lingkupnya amat sangat luas, dan tiba-tiba masuk ke jurusan yang lingkupnya itu amat sangat kecil menurut aku gitu, dan amat lingkupnya segitu gitu. Tapi kok bagaimana gitu pembiasaan dari Mbak sendiri dari hal yang luas ke hal yang lebih spesifik gitu? Nah itu yang menarik sih guys, karena jurusan aku yang sebelumnya ya, di pilihan aku yang sebelumnya itu
aku belajar luas banget ya. Jadi di jurusan tersebut memang luas gitu. Mungkin aku emang awalnya tertarik, tapi setelah aku mendalami tersebut kayak, wah terlalu luas nih, kayaknya aku perlu sesuatu yang emang specifically belajarnya tuh spesifik aja gitu loh. Meskipun pada kenyataannya Prancis juga luas juga belajarnya, cuman lebih ya kayak focusing dikit lah gitu ya. Nah, kenapa aku memilih untuk memutuskan untuk pindah, karena ya Universitas Indonesia ya. Jadi di UI sendiri berpikir, dan aku banyak riset bahwa di tempat ini yang sekarang di UI ini tuh offering banyak change untuk aku grow up gitu, menawarkan banyak kesempatan buat aku lebih mengasah skill aku, buat lebih eksplor diri, dan juga banyak banget hal-hal yang aku nggak bisa dilakuin di kampus sebelumnya gitu guys. Jadi ya itulah kenapa aku memutuskan untuk memilih sastra Prancis UI gitu juga sih. Oke, aku setuju banget dengan kalimat kayak lingkungan itu membentuk kita nih. Ibaratnya betul. Di situ ya, ibaratnya ketika Mbak memutuskan untuk pindah ke ibu kota, yang mana di situ itu universitasnya ternama juga, maka dari situ pun Mbak tidak hanya personal dalam hal pengetahuan, tapi dalam manajemen segalanya pun Mbak juga akan terlatih sendiri juga pada akhirnya gitu. Iya, betul banget. Betul. Dan aku agak sedikit mengcompare dengan diriku sendiri yang di sini pun kayak mungkin agak sangat tidak terlintas dulu kenapa tiba-tiba aku bisa berpikir seperti ini, dengan manajemen waktu seperti ini, manajemen keuangan seperti ini, manajemen diri seperti ini. Jadi kayak memang benar banget sih yang namanya lingkungan itu membentuk sebuah diri kita itu mau jadi seperti apa. Iya benar, jadi di lingkungan yang menurut aku ya, lingkungan yang kompetitif ini, aku justru malah lebih bisa berkembang gitu. Aku bisa nge-absorb dari teman-teman sekitar aku, karena mereka juga benar-benar kompetitif gitu, kayak mereka ada ikut lomba segala macem gitu, dan aku juga jadi ikut termotivasi kan, gak cuma di satu titik yang aku nyaman, tapi aku bisa keluar dari comfort zone aku gitu. Benar. Ya, cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan percayalah kalau misal dari hal tersebut kita bisa lakukan banyak hal yang luar biasa. Mungkin kita dulunya kayaknya nggak mungkin deh aku bisa kayak gitu. Ternyata aku bisa gitu. Juga gitu. Jangan mengunderestimate diri sendiri sih sebenarnya. Harus percaya dulu sama diri sendiri gitu. Ngomong-ngomong nih Mbak, untuk pejuang the next sastra Universitas Indonesia deh, sebelum masuk jurusan ini, apa wejangan atau ya sedikit pesan untuk teman-teman semua? Pesannya nih untuk teman-teman semua yang mau memilih sastra Prancis UI sebagai pilihan teman-teman, mungkin untuk fundamentalnya belajar bahasa Prancis dasar dulu mungkin ya, itu yang the important things to do buat kalian bisa keep up di sastra Prancis UI gitu, karena sini juga perlu untuk belajar bahasa Prancis dasar itu kayak lumayan penting, tapi nggak buat teman-teman yang nggak ada basic kayak aku dulu ya, itu juga it's okay, kita bisa belajar di sastra Prancis bareng-bareng karena banyak banget teman-teman yang belum punya basic juga gitu. Dan untuk pejuang sastra Prancis UI sendiri, mungkin aku mau bilang if you think that this is the right place for you to grow, mungkin kamu berpikir bahwa ini salah satu tempat yang cocok buat kamu untuk bertumbuh, buat berkembang, buat mengasah apa yang kamu suka gitu. Go for it and fight for it gitu sih. Terima kasih Mbak Zata untuk kesempatan sharing-sharing kita kali ini tentang sastra Prancis. Terima kasih Mbak Zata. Terima kasih juga Bagas for having me. Ini kalau di sekarang aku lagi malam ya, for having me tonight gitu. Oke, buat teman-teman semuanya yang ingin tahu lebih lanjut mengenai jurusan sastra Prancis, bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung DM ke Instagramnya Mbak Zata ini di sini.
Dan kalau misal ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih personal, bisa langsung kontak aja. Oke, terima kasih semuanya. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Dan kalau teman-teman kalian ada yang mau ngambil jurusan ini, share link ini ke teman kamu. Oke, terima kasih semuanya. Bye. To see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me now.